Muhammadiyah Remaja Podcast. Perkenalkan, saya moderator baru di Smart Podcast. Ada pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Rahma. Di sini kita akan membahas sebuah zat yang tergantung pada makanan. Dan kebetulan juga narasumber kita kali ini merupakan seorang guru di SMA Muhammadiyah Sakit, lebih tepatnya guru dalam bidang kimia. Please welcome Tunisa. Jadi ini kan Bu, ada kan biasanya pemasakan ketupat. Nah itu tuh dibungkus menggunakan plastik. Nah itu tuh berbahaya nggak sih Bu dalam buat kesehatan? Apalagi bentar lagi kan lebaran nih, makan sate pakai ketupatnya tuh bungkusnya plastik. Berbahaya nggak sih Bu? Oke, pertanyaannya bagus sekali mengenai tentang bahan pembungkus dari ketupat. Nah, berhubung kata Rahman yang sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha, yang dimana biasanya Hari Raya itu identik dengan makan-makan ketupat atau lontong. Nah, jadi penting sekali kita untuk mengetahui sebenarnya ketupat yang baik dan bagus itu seperti apa sih. Salah satunya itu dinilai dari bahan pembungkusnya. Nah, sebelumnya saya ingin jelaskan dulu, ada beberapa jenis bahan pembungkus ketupat yang biasanya kita lihat. Pastinya Rahma juga udah pernah melihat secara langsung ya. Ada yang dibungkus menggunakan daun kelapa, kemudian ada juga yang dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian ada juga tuh yang dibungkus menggunakan plastik. Tapi kebanyakan biasanya itu plastik. Biasanya lebih kebanyakan plastik. Oke, kemudian ada juga itu yang biasanya bungkusnya itu malah di-compare nih, setengahnya di tengah-tengahnya tuh ada daun, kemudian dia di-wrap lagi menggunakan plastik. Nah, oke, dari sisi ekonomi dulu. Sebenarnya kenapa sih sekarang itu banyak yang menggunakan plastik? Karena dari sisi ekonomi biasanya dia lebih ekonomis, lebih praktis, dan juga lebih biasanya itu ya effortless. Kenapa sih dibilangnya effortless? Pertama, kalau orang beli plastik itu biasanya dapat plastiknya itu lebih gampang ketimbang kalau misalkan beli daun. Kalau beli daun mungkin dapatnya itu lebih sedikit, walaupun sebenarnya membeli daun itu lebih murah ya, tapi kalau digunakan itu bahkan membuat ketupat yang didapatkan itu lebih sedikit biasanya kalau menggunakan daun. Nah, kemudian juga dari sisi biar nggak capek-capek membungkusnya, apalagi menggunakan daun kelapa. Biasanya kalau daun kelapa kan harus anyam dulu gitu kan. Nah, jadi itu juga salah satu alasan kenapa banyak orang menggunakan bungkus plastik. Tapi dari sisi kimianya dan dari sisi kesehatannya jauh lebih penting lagi. Nah, hal yang sebenarnya lebih ekonomis dan lebih praktis itu belum tentu baik. Kenapa belum tentu baik? Karena perlu diketahui masih banyak orang yang tidak tahu tentang hal ini. Kandungan dari plastik itu apa? Plastik itu apa sih Bu? Kenapa berbahaya? Pertanyaannya adalah plastik itu apa sih? Apa berbahaya ya? Ya, perlu diketahui dulu bahan dari plastik itu merupakan polimer. Nah, polimer dari plastik itu dia terbentuk dari logam petroleum dan juga gas alami. Karena dari logam petroleum dan gas alami, jadi perlu diketahui bahwa ingredients dari plastik itu sendiri merupakan zat-zat kimia. Tapi kan zat kimia itu ada yang berbahaya, ada juga yang baik ya. Tapi dalam kategori ini, dalam kategori petroleum untuk kemakanan ya, itu pastinya kategori plastik yang berbahaya. Sebenarnya plastik itu bisa baik digunakan tapi tidak untuk makanan, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itulah. Apa sih itu plastik? Nah, plastik itu adalah polimer yang dia terbuat dari petroleum tadi ya, gas alam. Kemudian dari segi lainnya juga bahwa plastik ini kan diketahui adalah bahan yang paling susah untuk diurai. Lambat buat hancur ya. Iya, paling lambat buat hancur. Makanya kenapa sih plastik itu berbahaya? Selain juga berbahaya untuk tubuh kita, bisa juga berbahaya untuk lingkungan karena itu tadi dia tidak mudah untuk terurai.
Terus juga nih kan Bu, biasanya tuh ada kan pemasakan ketupat. Nah ketupatnya ini dibungkus pakai plastik Bu. Iya. Nah apakah itu tuh berbahaya ketupat yang dibungkus plastik itu? Oke, mengingat tadi sudah dijelaskan di awal bahwa untuk plastik di mana dia itu terbuat dari bahan-bahan atau zat kimia yang tadinya berbahaya, memang berbahaya jika ada di makanan. Tapi balik lagi sebenarnya kategori plastik itu menurut BPOM sendiri itu ada beberapa ya. Ada plastik yang memang dia tidak berbahaya, ada juga yang berbahaya. Dan dimana biasanya plastik yang paling banyak digunakan untuk membungkus makanan, kemudian juga untuk membuat si ketupat ini tadi adalah plastik dengan jenis LDPE atau low density polyethylene. Polyethylene, sorry, bukan ethylene. Harusnya tuh jangan menggunakan plastik itu ya Bu. Iya, harusnya tidak menggunakan plastik itu, tetapi plastik-plastik yang lain seperti plastik yang aman ya, seperti LLDPE yang double L ya. Kemudian ada plastik OP jenisnya itu adalah plastik-plastik yang dia itu tidak berbahaya tapi ini tidak bisa digunakan untuk makanan. Kenapa? Karena jenis plastik itu tuh sama kayak plastik apa ya? Kayaknya kayak gelas ini deh gitu. Jadi kan yang biasanya digunakan itu adalah plastik yang seperti itu kan? Kayak plastik yang wrap itu kan Bu. Iya, yang kayak wrap dan sebagainya. Nah, itu adalah plastik dengan jenis LDPE. Nah, sedangkan plastik-plastik dengan jenis LDPE itu adalah plastik yang dia itu ada titik didihnya, titik lelehnya, sorry, maaf. Ada titik lelehnya, di mana plastik LDPE ini titik lelehnya adalah sekitar 80 sampai 90 derajat. Kalau di bawah juga ya. Iya, titik lelehnya dia 80 sampai 90 derajat. Berarti di mana plastik ini dia adalah zat kimia yang dia larut. Ya. Larut. Nah, jadi ketika kamu memasak apa itu tadi ketupat, titik didih dari air itu adalah 100 derajat Celcius, sedangkan titik leleh dari plastik LDPE itu sendiri tadi adalah 80 sampai 90 derajat. Yang artinya sebelum air mendidih pun dia sudah meleleh. Makanya zat kimianya itu akhirnya meleleh tuh ke dalam ketupat yang kita masak tadi. Nah, karena ketika dia meleleh dari ketupat yang kita masak tadi, kemudian ketupat tadi dimakan, maka masuk lagi zat kimia itu ke dalam tubuh dan tubuh konsumennya. Seperti itu. Terus dampak dari mengkonsumsi ketupat yang dibungkus plastik tadi apa? Dampaknya yang pastinya ya, dari awal pertanyaannya, kemudian yang sudah ibu jelaskan tadi bahwa pertama plastik yang apalagi jenis LDPE ini adalah plastik yang dia tidak direkomendasikan untuk makanan seperti itu. Yang artinya dia berdampak bukan dampak positif, pastinya dampaknya negatif. Apa sih dampaknya? Beberapa peneliti sudah menyatakan bahwa dampak dari penggunaan plastik untuk ketupat ini adalah salah satunya pemicu penyakit kanker. Iya, yang kedua itu dia bisa menurunkan kesuburan, tingkat kesuburan, bahkan dia bisa menyebabkan seseorang itu jadi gendut. Seperti itu. Nah, dan apabila itu dikonsumsi oleh ibu hamil, maka dia bisa mengganggu kesehatan janin dari plasenta. Plasenta itu kan jalur makan janin. Jadi ketika kita mengkonsumsi ketupat yang pakai plastik itu tadi bisa mengganggu janin lewat plasentanya itu, bisa menimbulkan dampak jangka panjang. Jadi kan dampaknya lumayan mengerikan sekali ya, bukannya lumayan lagi, mengerikan sih. Mau jadi siapa sih yang mau punya kanker, terus siapa sih yang mau mengalami pemandulan ya, jangan sampai ya. Makanya kita harus aware gitu sama makanan-makanan yang ada di luar sana. Sebagai konsumen kita juga harus pintar untuk memilih bahan makanan dan juga pembungkus makanan. Bukan cuman bukan cuma lontong. Salah satunya nih, misalkan kalau misalkan mau beli bakso lagi panas-panasnya terus dimasukin ke plastik, itu sebenarnya sama aja, karena plastik yang digunakan itu pasti plastik dengan jenis LDPE tadi, yang dimana titik lelehnya itu ada di 80 sampai 90 derajat. Bayangkan baksonya itu bakso yang
panas ya. itu suhunya lagi tinggi-tingginya gitu. Nah, Habis mendidih, baru mendidih iya langsung masukkan ke dimasukkan plastik. bahaya ya, jangan ya. Terus kalau mengkonsumsinya itu sekali 2 kali itu nggak masalah? Apa gimana? Iya, sebenarnya ya kalau kata orang sih nggak masalah ya, karena memang biasanya itu kadar dari dampak itu pasti sesuai dengan kadarnya. Iya. Tapi sesuatu itu juga tergantung dengan penerimaan tubuh kita, karena sistem imun tubuh orang itu berbeda-beda. Iya. Ya, tiap orang siapa tahu miracle ternyata lebih sensitif daripada ibu misalkan udah beberapa tahun mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu, oh saya tidak apa-apa. Ternyata kamu baru beberapa kali langsung sakit, langsung Iya. berasa dampaknya ya. Tapi daripada kita mengobati kan lebih baik mencegah. Mencegah. Terus solusinya dan harapan ibu buat penggunaan plastik kayak pada makanan ini apa sih? Oke, untuk solusi ya, yang pastinya tidak menggunakan bahan plastik itu sendiri, walaupun dari sisi ekonomi dia lebih worth it, kemudian juga dari segi effort tadi ya. Iya. Nah, orang kan biasanya ribet banget kalau bikin ketupat kan biasanya itu yang bikin Kalau pakai males. plastik kan lebih simpel. Iya, lebih simpel. Kemudian juga orang-orang itu kan terdoktrin, yang pakai ini kayaknya lebih mahal ya. Biasanya kan harganya yang pakai daun itu lebih mahal. Nah, jadi kan orang-orang lebih tertarik. Tapi sebenarnya yang lebih mahal itu kan ya pasti ada harga dan kualitas ya. Untuk solusi sendiri menggunakan bahan alternatif lain selain plastik. Walaupun ya kita ketahui bahwa alasan beberapa orang nih menggunakan plastik, yang pertama itu dari sisi ekonomi karena dia lebih murah dan juga lebih mudah untuk didapat. Kemudian juga dari segi reward effortnya tadi itu yang menggunakan plastik kan lebih gampang tuh, tinggal Lebih simple ya, nggak perlu dianyam-anyam dan sebagainya macamnya. Tapi ya itu tadi balik lagi kan, kalau dari orang mempertimbangkan dari sisi ekonomi, nggak ada salahnya juga sebenarnya ada orang yang berkata bahwa ada harga, ada rupa gitu loh. Karena kan biasanya yang pakai daun itu kan dia lebih mahal gitu ya. Nah, dengan cara menggantinya menggunakan daun, tidak menggunakan plastik lagi. Dan yang paling ibu rekomendasikan itu sebenarnya adalah penggunaan daun pisang. Kenapa? Karena pertama ternyata di daun pisang ketika dia membungkus makanan, daun pisang itu mempunyai antioksidan yang tinggi. Kemudian juga lapisan lilin pada daun pisang itu dia dapat membunuh pathogen. Jadinya jauh lebih bagus itu menggunakan daun pisang. Terus pakai daun juga biasanya kan jadi wangi bu. Iya, kan beda ya. Beda Pada biasanya pakai jadi plastik kan. jauh lebih wangi, terus juga selain juga wangi, terus juga mempengaruhi rasa juga nggak sih, kayak tekstur dan sebagainya macamnya. Itu biasanya sih gitu ya. Kemudian untuk harapan ya pasti ya orang-orang jadi lebih aware sama kesehatannya, kemudian jadi lebih peduli dengan lingkungan, karena kan dampak plastik ini bukan cuma ke tubuh, tapi juga ke lingkungan. Seperti yang dijelaskan di pertama tadi, kenapa sih plastik itu berbahaya? Selain dia juga berbahaya ke tubuh, dia juga berbahaya untuk lingkungan karena tidak bisa terpakai untuk waktu yang lama, jangka waktu yang lama. Nah, jadinya kesadaran di masyarakat itu meningkat. Dalam podcast ini juga bisa menonton lebih berhati-hati lagi, kemudian juga menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dan yang pastinya lebih baik untuk kesehatan. Kemudian untuk pedagang juga nggak apa-apa, modal dikit itu uang itu bedanya dikit aja, nggak apa-apa ya. Yang penting kita sama-sama menjaga kesehatan, kemudian juga berdagang dengan jujur dan dengan kualitas itu juga lebih baik. Seperti itu sih. Harapannya semoga banyak orang yang mengurangi penggunaan plastik itu sendiri, baik terhadap makanan dan juga ke lingkungan. Jadi itu dia penyampaian yang disampaikan Ibu Nisa. Harga kesehatan itu lebih mahal teman-teman. Jadi mari kita jaga konsumsi makanan kita dengan baik dan rutin berolahraga, dan juga pastikan lingkungan kita tetap bersih. Sekian untuk podcast hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa saksikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.